Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak minta maaf, sinyal sedikit kurang bagus nih. Ya, tapi saya tambahkan beginilah. Terapi sensori ini sudah kita buktikan dengan suatu penelitian dapat memperbaiki atau meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Jadi misalnya perilaku negatifnya anak yang mau lari-lari aja, mau jalan-jalan terus, itu dengan tambahan terapi sensori dapat diperbaiki ya. Nah, mengenai terapi sensori sendiri kan kita kenal dua macam. Nomor satu adalah sensory integration. Itu anaknya datang ke pusat terapi yang sudah lengkap, kemudian melakukan terapi di situ dibantu oleh terapis ya. Ingat, basicnya adalah anaknya yang melakukan aktivitas kemauan dia, terapisnya mengikuti ya, sambil mungkin memperbaiki sedikit-sedikit. Nomor dua, itu kan nomor satu sensory integration namanya ya. Nomor dua memang dikenal sejak zaman dahulu namanya sensory based intervention. Ini adalah intervensi sensori yang dilakukan di rumah oleh orang tuanya sendiri dengan teknik-teknik sensory integration ya. Tapi penelitian memang menunjukkan bahwa sensory based intervention ini tidak pernah menang dibandingkan sensory integration. Efektivitasnya kalah gitu. Tapi ya apa boleh buat dalam keadaan begini, tetap kita mesti mengusahakan apa yang bisa kita lakukan di rumah ya. Jadi sensory based intervention. Nah, untuk membantu orang tua ini saya lihat tadi ada berbagai permainan yang mungkin harus diimajinasi gitu. Kalau terapis sudah berpengalaman kan imajinasinya tentang permainan ini banyak, tetapi orang tua belum tentu ya. Jadi tolong Ibu Eha nih dengan grup terapi sensori membuat, diketik ya, daftar permainan yang bisa dibuat di rumah. Sensory based intervention nomor satu. Nomor dua, tadi dibahas kan bahwa nomor satu harus dievaluasi dulu. Nah, mungkin evaluasi kan tidak bisa setiap saat oleh terapis ya. Jadi instruksi kedua ini tolong buatkan daftar perilaku negatif, perilaku karena sensori yang negatif yang bisa terjadi pada anak yang harus diatasi dan bagaimana cara mengatasinya. Misalnya anaknya bosen, bagaimana? Misalnya anaknya senangnya jalan-jalan terus, bagaimana gitu. Tolong buat daftarnya gitu sehingga orang tua lebih mudah dan nanti daftarnya ini kita taruh di Instagram atau di website ya. Baik, Ibu Hasiana Ambarita, silakan. Ya, oke, kita langsung aja mulai ke sesi tanya jawab ya, Prof ya. Ya. Oke, yang pertama ini ada dari Ibu Ahda Fitra. Dok, minta nomor kontak buat tanya-tanya dong tentang infoterapi online di klinik anakku. Mungkin ini juga pertanyaan beberapa dari orang tua di sini, Bapak Ibu yang sedang ikut seminar, Prof, tentang nomor kontak klinik anakku untuk mau tanya-tanya terapi online. Udah ada di Instagram ya? Ya, mungkin boleh itu ya, Prof ya, untuk nomornya ya. Untuk Bapak atau Ibu yang memang membutuhkan nomor klinik anakku, kontak klinik anakku untuk terapi online atau mau tanya-tanya seputar informasi terapi online dan lainnya, boleh langsung dicatat aja, boleh langsung hubungi ke nomor
0811 8461 855. Sekali lagi 0811 8461 855. Nanti mungkin nanti saya periksa di Instagram udah ada apa belum dan saya perbaiki. Oke, Prof. Nanti boleh dicek lagi di Instagram. Kemudian next, langsung pertanyaan kedua. Tunggu sebentar. Ya, pertanyaan kedua dari Sri Wahyuni. Anak saya sekolah daring. Jadi ketergantungan laptop dan handphone seperti kehilangan arah apabila diajak ngobrol. Jadi suka bingung padahal sudah dijelaskan. Kira-kira bagaimana Ibu Indri atau Tante Teha? Ya, terima kasih Tante Ana. Jadi begini, sekolah daring ini kan ada waktunya ya. Jadi ketika sudah selesai sekolah, ya sudah tutup laptopnya, tutup handphonenya. Kita kembali ke aktivitas sehari-hari seperti biasa. Atau handphone atau laptop bisa dijadikan sebagai reinforcer ketika dia selesai melakukan aktivitas lain. Misalnya, ayo sekarang bantuin mama nyapu dulu, atau ayo kita naik sepeda dulu, main sepeda dulu, nanti baru dapat handphone atau laptop. Nah, supaya tidak ketergantungan, itu bisa dikasih waktu. Misalnya kalau ada handphonenya, kan ada alarm nih ya, dipasang 5 menit atau 10 menit. Kalau sudah berbunyi, sudah ya mainnya ya gitu. Jadinya seperti itu sih kalau cara yang saya terapkan. Mungkin Tante Eha ada yang lain? Tante Eha mungkin mau menambahkan? Iya, baik. Iya, mungkin sedikit tambahan. Hal yang bisa dilakukan juga beberapa anak, pada anak ASD juga memang sensorik visual kan dominan digunakan. Jadi ketika terlalu banyak interaksi dengan input visual harus diseimbangkan dengan pemberian input-input yang lain. Jadi ketika sudah diatur seperti yang Bu Indri jelaskan dan waktunya stop-stop, nah setelah itu berikan aktivitas pengganti yang banyak unsur input proprioseptifnya atau kerja ototnya dan input-input yang lainnya. Itu seperti yang tadi aktivitas misalnya main prosotan yang manjat-manjat bisa didesain sendiri. Itu aja sih Tante Ana. Oke, jadi supaya nggak ketergantungan, jadi memang perlu dibatesin waktunya, mungkin set alarm kayak tadi Bu Indri bilang gitu ya. Setelah itu carikan lagi aktivitas lain yang menggunakan input sensori yang lain gitu ya Tante ya. Seperti manjat-manjat atau mungkin main aktivitas seluncuran seperti itu ya Tante Eha ya. Mungkin Prof ada yang mau ditambahkan, Prof? Iya, betul. Iya. Prof masih di mute, Prof. Ya. Selalu masalahnya kita ada ketidaksesuaian pendapat. Beberapa terapis atau beberapa guru itu strict sekali dengan no gadget buat anak berkebutuhan khusus, ya. Tapi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kalau gadget ini dipakai buat belajar, buat berinteraksi sebagai reinforcer boleh saja gitu. Yang nggak boleh itu kasarnya duduk di depan TV sambil makan disuapin tanpa berinteraksi, atau anaknya dibiarkan main sendiri gadget terus-terusan tanpa berinteraksi gitu. Ya. Dok, izin, saya Lucy dari Bogor. Saya mau konsul dengan dokter tentang tumbuh kembang. Sepertinya anak saya terlambat gerak motorik. Berkenankah dok, bagaimana caranya untuk bisa konsul dengan Prof. Hardiono? Ya bisa di Instagram, bisa di WA. Mana aja ibu-ibu. Saya sengaja nggak mau buka jam tertentu buat konsultasi. Kalau buka jam saya terikat. Kalau saya nggak buka jam, saya bisa jawab ya sehari lah, nggak apa-apa ya. Kan banyak aktivitas lain, tapi biasanya saya jawab sih semuanya. Silakan aja Bu. Ini kalau motornya yang terlambat lain lagi nih ceritanya ya. Iya, materinya berbeda ya Prof.
Oke, jadi langsung aja ya untuk Ibu Lucy boleh langsung DM aja ke Instagramnya Prof. Pasti dibalas nanti sama Prof. Ya. Selanjutnya dari Salma Gania, bagaimana sebaiknya sikap kita untuk mengurangi prom pada PJJ secara bertahap? Karena anak malah mogok dan tidak mau belajar. Dan bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak untuk pede mengerjakan sendiri pada saat PJJ? Ya, kita perhatikan dulu ya Bu, Bapak anaknya sudah bisa atau belum gitu. Setelah physical prom ya, kita kurangi sedikit. Jadi misalnya ketika menulis kita pegang semua penuh tangannya. Lalu setelah itu kita kurangi sedikit, kita pegang ujungnya aja. Kita lihat apakah dia sudah mulai bisa menulis sesuai alurnya atau belum gitu. Kalau belum ya jangan dilepas dulu gitu ya. Nah, tadi pertanyaan kedua apa? Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak untuk mengerjakan sendiri pada saat PJJ? Jangan lupa reinforcernya, bisa reinforcer sosial berupa pujian. Kore, pintar, hebat gitu, yang heboh ya mungkin gitu. Atau reinforcer yang berupa makanan gitu. Perlu dimotivasi sih sebenarnya anak-anak ini supaya dia bisa lebih pede gitu. Sama seperti kita, saya aja tampil di sini harus dimotivasi dulu supaya lebih pede, apalagi anak-anak. Jadi ketika dia sudah mulai bisa, ayo bisa gitu kan. Ketika pembelajaran online juga diperhatikan kepada pendampingnya. Coba ya sendiri ya, udah bisa kok, pasti bisa kok gitu. Jadinya seperti itu. Barangkali diterangkan sedikit mengenai errorless learning itu, Bu Indri. Iya. Jadi jangan sampai anak membuat kesalahan. Artinya jangan cepet-cepet dikurangi promnya gitu. Iya, makanya tadi saya bilang perhatikan dulu apakah anak kita sudah mulai bisa atau belum gitu. Kan akan terlihat nih bedanya ketika anak benar-benar belum bisa atau sudah mulai sedikit bisa. Ketika anak belum benar-benar bisa, nggak apa-apa kita bantuin gitu. Tapi ketika sudah mulai bisa sedikit-sedikit kita kurangi gitu ya. Jangan nafsu-nafsu bener lah ya. Iya, jangan langsung dilepas ya Bapak Ibu ya. Kayaknya udah bisa nih, udah suruh aja gunting sendiri. Ya, jangan nanti tangannya kegunting ya. Jadi kita lihat, kita kalau sudah yakin betul gitu, nggak apa-apa kita lepas sedikit-sedikit seperti yang contoh tadi. Itu mamanya udah yakin banget, makanya cuma di prom verbal. Kalau belum boleh dipegangin tangannya atau boleh dikasih bantuan isyarat nih sebelah sini lihat tuh garisnya masih miring kan gitu. Jadi seperti itu ya. Dari Tante Eha ada yang mau ditambahkan Tante? Cukup sih Tante Ana, nggak terlalu paham tentang pengurangan prom. Oh oke. Jadi berarti tadi aku cuma menarik kesimpulan. Kalau ngurangin prom berarti harus dilihat dulu ya Bu Indri ya, kemampuan anaknya. Mungkin yang tadinya promnya benar-benar full, bantuannya full, sampai dipegang, sampai diarahkan. Kalau memang kita lihat anaknya sudah mulai mampu, mungkin pegangannya kurangin, tapi tetap diberikan bantuan dari verbal. Betul. Ya. Jangan lupa, saya sedikit tambahan. Ketika pembelajaran online, karena kan bareng-bareng ya, mungkin biar cepat selesai, biar gak ketinggalan temennya, suka ada nih orang tua yang ngasih bantuan fisik, padahal anaknya sudah bisa, gitu. Jadi kasih kepercayaan sama anak, kasih kesempatan sama anak untuk berproses, untuk melakukan hal yang sesuai kemampuan dia. Kalaupun acak-acakan sedikit, berantakan, ya nggak apa-apa lah, namanya juga dalam proses, gitu kan, nggak ada yang langsung rapi. Begitupun ketika belajar menulis, ya nggak apa-apa, nggak langsung rapi atau menarik garis, nggak apa-apa, masih mencong-mencong gitu. Semuanya berproses. Jadi beri kesempatan pada anak gitu. Kita lihat ketika anaknya sudah mulai bisa, jangan melulu dikasih prom, Beri kesempatan anak berkembang juga. Kalau kita prom terus-terusan, kapan dia berkembangnya, ya? Berarti selain kita lihat kemampuan anak, kita juga harus nahan diri ya, Bu Indri ya. Kadang-kadang kan orang tua juga suka gemes, biar cepet, biar anaknya nggak ketinggalan. Lama deh, kok berantakan deh. Kadang-kadang gitu, ya. Karena bener. Jadi kita suka yang langsung biar cepet kita bantuin aja. Padahal sebenarnya
Dengan seperti itu kita jadi nggak numbuhin rasa percaya diri anak juga ya Bu Indri ya? Ya, biarkan mereka berproses. Oke, berarti prosesnya yang paling penting ya. Next pertanyaan ada dari Florentina Indarto. Apakah ada tipsnya untuk anak saya dengan usia 4 tahun? Saat belajar daring menggunakan laptop, dia kabur terus. Akhirnya menggunakan HP dengan ukuran layar yang terbatas. Itu pun diawali dengan saya mengejar agar dia mau dulu, mendengarkan. Paling parah yang sering dia lakukan adalah memutuskan koneksinya. Guru tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Akhirnya kami lebih sering melakukan pembelajaran jarak jauh dari materi yang diberikan oleh guru. Saya merasa interaksi anak dengan orang tua lain jadi sangat terbatas, walaupun isi materi bisa dijalankan oleh kami. Oke. Jadi kalau misalnya dari pihak sekolah tidak menayangkan kegiatan yang menarik di layar laptop gitu, itu kan sebenarnya salah satu trik ya supaya anak jadi tertarik nih, dia mau dudukkan. Biasanya ada anak-anak dengan kesukaan tertentu, entah itu film, entah itu lagu-lagu gitu. Kalau misalnya sekolahnya tidak menyediakan, ya orang tuanya dulu deh coba anaknya sukanya apa sih gitu. Kalau sukanya misalnya lagu, ayo setelin dulu, kita tunggu dulu sebelum sekolahnya dimulai. Kan bisa lah ditunggu kira-kira 3 menit atau 5 menit sebelum sekolah dimulai. Anak duduk dulu, nanti ketika sekolah dimulai baru dinyalakan baru bergabung dengan kelasnya gitu. Atau orang tua yang harus pandai menjadi pairing untuk anak gitu. Harus pairing dulu nih sama anak supaya anaknya tertarik belajar bareng-bareng sama mamanya di depan layar gitu. Mungkin bisa juga diusulkan sama bu gurunya supaya jangan terlalu lama kegiatannya dan lebih variatif agar anak juga tertarik gitu ya. Mohon maaf ya, ini Ibu Guru yang bersangkutan. Oke. Dari Tante Eva, mungkin ada yang mau ditambahkan, anaknya kalau pakai laptop lari-lari, kalau pakai HP dengan ukuran yang terbatas, baru mau mendengarkan, tapi suka mutusin koneksi. Gimana tuh Tante? Iya Tante. Baik Tante Ana, balik lagi sih kalau dari sensorik ya dilihat dulu penyebabnya. Cuman kalau ini kemungkinan sih anaknya sebetulnya mau melakukan aktivitasnya, karena ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, anaknya mau mengerjakan. Cuman ketika harus duduk di depan laptop, baru anaknya tidak mau. Jadi lihat lagi kemampuan ketahanan untuk duduknya seperti apa. Apakah itu yang menjadi penyebabnya? Karena ketika di depan screen kan seorang anak harus duduk gitu. Kalau misalnya langsung melakukan pembelajaran jarak jauh, misal apalagi tugas-tugasnya yang bisa dilakukan sambil bergerak, artinya anak tidak perlu duduk lama. Gitu. Itu Tante. Oke. Ini masih dari pertanyaan yang sama ya, dari Florentina Indarto, ada pertanyaan tambahan. Selama PJJ yang terkendala dan tidak mau dilakukan oleh anaknya adalah gerakan senam yang diiringi musik, apalagi saat harus divideokan. Anak saya sudah bisa naik sepeda roda 3, naik turun tangga dengan kaki 3 detik sudah stabil. Kira-kira kenapa ya dia tidak pernah mau untuk senam atau kegiatan bernyanyi dan menari, apalagi divideokan? Ya betul. Memang ada beberapa anak yang ketika belajar nggak mau divideokan, tapi ketika nggak ada video, kata orang tuanya, bisa Bu, sebenarnya Bu, bisa kok gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita memberikan reinforcer gitu ya. Kembali lagi ke reinforcer, tapi ada tapinya nih. Jangan langsung lama minta di videoinnya ya Bapak Ibu gitu. Misalnya 3 detik ya gitu. 3 detik kalau sudah direkam nanti kamu dapat ini gitu. Atau nanti 5 detik kalau sudah direkam dapat ini. Jadi nanti bertahap gitu ya. Ingat reinforcernya harus yang menarik bagi anak. Karena ini kayaknya anaknya benar-benar menolak ya untuk divideokan gitu. Ya jangan dipaksa lah kalau menolak. Iya, makanya sedikit aja dulu, 3 detik dulu ya. 3 detik kan sebentar ya Prof gitu.
Bisa nggak dibalik? Anaknya disuruh ngerekam orang tuanya dulu. Kasih lihat hasilnya. Nih begini nih caranya ngerekam. Mungkin dia mau. Jadi Tapi orang tuanya nyontohin dulu ya, Prof ya? anak yang suruh ngerekam gitu. Suruh Iya. belajar bikin video. Tapi ini gurunya suka diputus nih koneksi sama dia nih. Diputus, gurunya nggak diberikan kesempatan bicara. Ya saya nggak tahu apa dia cocok apa enggak dengan guru itu gitu. Kalau nggak cocok ya coba tuker dulu gurunya. Bisa apa enggak gitu. Kalau belajar online-nya bareng sendiri-sendiri ya, belajar online-nya sendiri-sendiri, gurunya juga harus pairing dulu nih sama anaknya supaya jadi menarik dan anaknya mau belajar sama gurunya seperti apa ya. Gitu. Kalau gurunya, kalau anaknya udah nggak tertarik sama gurunya mah susah ya. Gitu. Kalau udah nggak tertarik cari guru lain lah. Apa boleh buat? Iya. Oke. Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya langsung ke Bu Indri atau Tante Eha atau Prof, boleh langsung mengaktifkan raise hand. Ini masih Bagi banyak. Bapak Ibu yang mau. Iya, kita juga sambil buka raise hand ya, Prof. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand sambil saya bacain pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hani. Maaf, sebentar. Ibu Hani. Ada 2 pertanyaan, langsung aja saya bacain dua-duanya ya. Apakah sekolah anakku masih satu yayasan dengan klinik anakku? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Hani, pertanyaannya, kalau boleh tahu alamat dan nomor telepon sekolah anakku di mana dan berapa ya? Oke, mungkin yang nomor 2 boleh langsung Bu Indri yang jawab ya. Ya, sekolah anakku ada di Pulau Mas, di daerah Kayu Putih, Jakarta Timur. Nomor telepon sekolahnya 47867236. Tapi kebetulan karena kami sedang tutup sekolahnya karena pandemi, bisa hubungi sebentar ya, saya lupa. Di 0812 sebentar. 0812 8191 3483. 8191 34 83. Nama ya, seperti yang buat terapi ya? Enggak, beda. Beda, Prof. Beda. Tapi kalau mau tanya-tanya kayaknya mungkin bisa kali ya, yang di klinik. Bisa nggak? Bisa. Nanti yang di klinik pasti nanti juga akan langsung diarahkan ke adminnya sekolah. Jadi sekali lagi, sekolah anakku ada di Pulau Mas. Tapi saat ini mungkin karena pandemi kondisinya masih tutup ya, sama dengan klinik. Jadi mungkin kalau mau bertanya-tanya boleh langsung WhatsApp aja ke nomor sekolah di 0812 8191 3483. 0812 8191 3483. Boleh langsung tanya-tanya ya, nanti adminnya yang akan menjelaskan bagaimana sistem PJJ atau daring di sekolah anakku ya, Bu Indri ya. Ibu Anindya nih. Ibu Anindya di atas. Ibu Anindya. Anak saya umur 3 tahun 34 bulan, sedang terapi wicara. Selama setahun sudah terapi dan diet TW dan SI, diet makanan belum terlihat perkembangannya. Ibu-ibu, saya selalu bilang bahwa semua anak yang diterapi itu salah satu syaratnya adalah setiap 3 bulan harus ada kemajuan yang bermakna. Kalau tidak maju, harus dievaluasi kembali kenapa. Apa terapinya kurang cocok, apa ya anaknya memang susah, apa terapisnya perlu diperbaiki gitu. Ya, jadi ibu mesti kembali ke dokternya. 1. Nomor 2, kalau dianjurkan diet nih pasti bukan pasien saya nih, karena saya nggak pernah menganjurkan diet gitu. Diet ini nggak banyak bukti ilmiahnya lah, tidak ada bukti ilmiahnya. Bukan itu yang penting terapinya yang betul. Kalau di Hermina Jatinegara ada dokter Herbowo ya, coba aja ketemu sama beliau.
nanti diberi atis. Ini belum bisa ngomong, udah setahun di terapi nih, belum bisa fokus, masih cuek, belum bisa diarahkan, jadi kayaknya tampaknya memang tidak ada kemajuan nih. Kembalilah ke dokter Herbowo ya. Sekolah anakku sama dengan klinik anakku. Iya, lanjutannya. Sama. Oke, lanjut ya Prof ya. Ini ada Ibu Lucy Saptaningsih. Mau bertanya langsung Prof. Boleh. Boleh, Ibu Lucy Saptaningsih hadir bersama kita. Boleh langsung aktifkan mic-nya. Udah DM nggak dijawab. Ya maklum dah. Halo Ibu Lucy Saptaningsih. Ya, boleh dibuka mikrofonnya. Lucy Saptaningsih. Mas Adi mungkin boleh tolong di unmute mikrofonnya Ibu Lucy. Udah. Oh, udah. Oke. Oke, silakan Ibu Lucy. Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lucy. Prof, selamat siang. Mohon maaf Prof, di tempat saya di Bogor hujan besar. Ya. Jadi takutnya ini agak sedikit berteriak karena ini hujan besar, gentengnya asbes dok, jadi berisik. Dok, maaf dok, saya sih sebetulnya ingin banyak bercerita dok tentang kondisi anak saya. Saya terima kasih tadi sudah dibacakan pertanyaannya sama Tante Ana dok. Saya sih pernah nge-DM dokter, mohon izin mungkin berkenan belum dijawab dok. Tadi memang kaitannya mungkin mohon maaf dok kalau misalnya ini melenceng dari topik. Kalau anak saya sih lebih tepatnya ada keterlambatan motorik dok. Mohon izin dok, kalau misalnya istilah kedokteran sekarang itu disebutnya global development delay, cuman mengarahnya mungkin ada terlambat motorik. Kami sudah melakukan cek MRI, BRA, EEG, dapatlah kesimpulan sementara dari dokter di rehab medik dok untuk pediatrik dan kami lakukan fisioterapi. Mohon izin dok, berkenan saya sih berharap bisa ketemu dokter atau menjadi ke dokter yang di Kelapa Gading dok. Cuman informasi yang kami dapatkan sangat padat dok, katanya 3 bulan, 4 bulan menunggu dok. Mohon izin kalau bisa saya dibantu untuk kurang lebih dicek secara menyeluruh, mungkin nanti jalan keluarnya bisa bisa dilakukan pediatrik atau apapun lah dok. Tadi terkait juga dengan fisioterapi yang lainnya dok. Untuk sementara anak saya baru di terapi motorik saja dok, belum ada terapi wicara karena masih 15 bulan dok. Oh bagus lah, masih kecil. 15 bulan, iya. Mohon izin dok, saya juga mengejar usia emas dari anak saya. Mengejar usia emas dok, yang kata dunia kesehatan dikejar sampai usia 3 tahun. Berkenan dok, biar saya juga mendapatkan kepastian, kejelasan. Beberapa dari dokter itu mohon izin dan kami periksa ini, keperiksa itu dan lain sebagainya. Tapi saya ingin memberikan kepastian karena nama dokter Profesor Hardiono itu begitu nama besar dok. Ya aja ibu. Ini saya sampai meluangkan waktu dok, tidak kemana-mana, pengen seminar bertemu dengan profesor. Sungguh dok, saya ini merupakan suatu keberuntungan. Kebetulan saya salah satu pegawai negeri sipil di Bogor dok. Berkenan kalau misalnya saya bisa menjadi pasien dokter, bisa ngecek anak saya secara keseluruhan. Jadi mohon izin dok, itu saja mungkin dok untuk sementara. Saya minta alamatnya mungkin dok yang di Kelapa Gading dan nomor kontak personnya dok biar bisa langsung dengan dokter dengan profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ini minta maaf nih, selama COVID saya nggak berani praktek lagi. 1. Nomor 2, kalau namanya betul Global Developmental Delay itu
bisa lebih susah dibandingkan anak ASD terapinya. Ya, global developmental delay biasanya cirinya yang mudah, satu geraknya terlambat, ya, motornya terlambat, dua bicaranya terlambat gitu. Tapi anak ibu baru 15 bulan ya, agak susah juga melihat global developmental delay. Nah, untuk anak-anak ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab yang khusus. Nomor satu, kemudian ada juga pemeriksaan yang harus dilakukan oleh dokter. Ya. Nah, karena saya tidak praktek, itu kalau di Rumah Sakit Columbia itu ada dokter Ivan dan dokter Amar bisa membantu, dokter Sally juga ada di sini. Semua dokter itu bisa membantu dan selalu dikomunikasikan juga dengan saya gitu. Jadi ada baiknya periksa deh kalau diagnosanya global developmental delay. Kemudian berikutnya kita harus menentukan terapinya apa. Berbeda sama anak ASD, dengan anak otis terapinya beda. Ya. Kemudian yang keempat juga, kalau anak autis kan jarang diperiksa laboratorium. Kalau global developmental delay itu ada pemeriksaan laboratorium yang khusus. Pasti anak ibu belum dilakukan lah. Namanya kromosom microarray, ya, microarray. Cuman sayangnya microarray ini mahal, kira-kira di atas 10 juta pemeriksaannya. Dan hanya bisa dilakukan di FKUI atau di harapan kita. Nanti dari semuanya ini kita bisa menyimpulkan anak ibu terapinya apa dan apa yang diharapkan nantinya gitu. Jadi langkahnya ibu sekarang yang pertama paling gampang periksa dokter Ivan deh di Rumah Sakit Columbia Asia. Kayu Putih. Nanti akan kita beri advice apa yang harus dilakukan selanjutnya, ya. Kalau ibu belum sempat periksa, ibu lihat Instagram Anakku Ide, ya. Di situ ada petunjuk buat anak-anak dengan keterlambatan bicara. Coba ibu isi deh. Ya, bukan yang otis jadi, tapi yang keterlambatan bicara ya. Nanti hubungi saya lagi. Hubungi saya sih di WA juga boleh. Tapi jangan semuanya pada WA ya, pusing saya. Kalau kepepet seperti Ibu Lucy ini udah kepepet ya, boleh 0811 9000 55. Kalau kepepet aja. Udah ya. Mbak, maaf Mbak, dicatat dong Mbak, Tante Ana dicatat. Ini tadi aku keterlambat Mbak. Dicatat Mbak di ininya. Maaf Mbak, terlambat saya. Boleh. Saya ulangi lagi nomor handphone Prof. Saya tulis di chat aja nih. Di chat aja ya Prof ya, saya tulis ya. Nih, udah saya tulis. Oke, terima kasih. Tapi kalau yang enteng-enteng sih nggak usah WA ya. Terus untuk yang kalau ditelepon nggak pernah diangkat. Untuk yang ini ya. Bank doang nawarin kredit. Dah, ada lagi. Oke, untuk yang darurat ya Prof ya. Yang darurat boleh silakan WhatsApp Prof, jangan telepon ya. Oke, lanjut. Yang darurat tuh buat saya begini Bu. Diagnosis nggak tahu. Nomor 2 udah diterapi nggak maju-maju. Nah itu buat saya darurat. Nomor 3 umurnya udah mulai gede nih, 4 tahun. Wah udah mulai stres kita. Nah kalau itu masuk darurat lah buat gangguan perkembangan. Oke. Lanjut ya Prof ya. Lanjut. Dari Ibu Sri Wahyuni. Anak saya 1,5 tahun diajak ngobrol, diajak bercanda, dia hanya diam saja, respon balik ke kita. Dia hanya diam aja responnya. Ke orang sekitar dia bisa aja paling hanya menjawab sekata-sekata. Bagaimana kira-kira cara mengatasinya? Terapi. Nggak ada cara lain Bu, harus terapi Bu. Langsung konsul ya Prof ya? Langsung hubungi handphone klinik. Diam aja nih kan bisa
bisa kalau belum ada diagnosis bisa macam-macam. Nomor 1 dia mesti yakin dia dengar. Nomor 3 dia ngerti apa enggak pertanyaan kita. Ya kalau nggak ngerti kita lebih takut gitu. Nomor 3 dia autis apa bukan? Ya. Jadi dengar, ngerti, autis apa tidak. Bisa, ini tuh ngisi aja kuesioner di anak WID tuh. Yang di Instagram ya, Prof ya? Ya. Oke. Jadi untuk Ibu Sri Wahyuni boleh langsung isi kuesioner yang ada di Instagram Anakku ID. Next, dari Navin. Selamat siang Anakku ID, saya orang tua dari anak berusia 21 bulan. Sudah melakukan screening MCAT autis 30 bulan dan hasilnya resiko tinggi. Mohon arahan, baiknya saya konsul awal dulu dengan siapa untuk dapat diagnosis secara online. Ibu, di mana rumahnya nih? Ibu Navin mungkin ada di tempat ini sekarang. Boleh langsung. Navin. Ibu Navin masih bersama dengan kita? Bentar. Ibu Navin. Ya, halo, selamat sore. Sore Ibu, silakan. Ya. Sore Prof. Prof, posisi saya, rumah saya ini saya ada. Ibu itu kuesioner yang hampir nggak mungkin salah lah. MCAT ini risiko tinggi, anaknya harus segera diperiksa. Nah, untuk diperiksa itu kita sudah siapkan juga kuesioner untuk anak keterlambatan bicara. Kemudian yang kedua itu ada petunjuk untuk membuat video dari anak. Nanti dikirim ke kita ya. Dari dua hal tersebut kita bisa menegakkan diagnosis. Ibu, ini bukannya sembarangan kita bikin nih. Semua kuesioner dan video ini sudah melalui penelitian dan memang bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis. Habis diagnosis baru seringkali kita bisa menegakkan diagnosis lah 21 bulan. Baru kita tentukan terapinya. Terapinya nggak sama untuk semua anak gitu. Iya, baik Prof. Berarti selanjutnya saya ngisi kuesioner itu ya Prof yang ya, ada kuesioner keterlambatan bicara. Kemudian ada petunjuk untuk membuat video. Oh, ya oke Prof. Nanti Ibu hubungin saya lagi gitu. Baik Prof. Nanti coba saya hubungin Prof melalui nomor yang tadi di-share ya Prof ya. Ya, tapi jangan lama-lama nih, udah 21 bulan nih. Iya, saya juga udah, tadinya saya mau batasin sampai 24 bulan, cuman takutnya kelamaan. Dan alhamdulillahnya saya juga kan banyak nanya ke teman, terus diarahin coba cek ke Anakku ID. Ternyata emang maksudnya ada screening ini saya coba dan ternyata emang benar hasilnya kan maksudnya dengan hasil risiko tinggi gitu. Kalau MCAT tuh buat screening, kalau diagnosis harus kuesioner yang satu ditambah video. Oh baik Prof, ya itu salah satu cara diagnosis online itu seperti itu ya Prof. Habis gimana lagi? Iya Prof. Ya nanti saya coba dulu kuesioner dan videonya. Ya Bu, jangan nunggu lagi Bu. Iya Prof, siap Prof. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Bu Navin. Mama, Tante Ana. Nih lanjut yang ini. Anak saya 4 tahun 9 bulan ASD sampai saat ini belum bisa bicara. 11 bulan yang lalu adiknya lahir. Semenjak adiknya lahir, perilaku negatif bertambah. Nah, ini susah nih. Masih ada lanjutannya, Prof. Tidak terapi selama pandemi. Kemudian terapi apa yang harusnya saya ikuti karena umurnya sudah 5 tahun dan ada trigger perilaku negatif karena kecemburuan dengan adiknya. Ya, yang perilaku negatif belum tentu cemburu sama adiknya. Perilaku negatif itu evaluasinya tidak segampang begitu. Punya adik, wah kira-kira dia cemburu adik nih. Tidak, ada namanya functional behavior assessment apa FBA itu ya. Susah, ini mesti minta bantuan dari profesional. Jadi untuk Ibu nih pusing nih, diagnosisnya udah ya? Diagnosisnya ASD, Prof. ASD. Anak saya
Anak saya umur 4 tahun 9 bulan, Oh ya. SD, sampai saat ini belum bisa ngomong. Di sini nggak jelas juga nih terapinya udah apa belum, terapinya betul apa tidak, apa belum dimulai terapi gitu. Sepertinya sih terapi, Prof, karena dia bilang tidak terapi selama pandemi. Berarti Oh, ada mungkin lagi. terapi sebelum pandemi, Prof. Tapi kalau udah 4 tahun 9 bulan udah lama di terapi nggak ngomong-ngomong, terapinya mesti dievaluasi lagi, Bu. Belum tentu betul gitu. Ibu ini juga hubungin saya dulu deh. Kan tadi darurat 4 tahun lebih. Ya. Oke. Untuk Ibu Ika ya, untuk Ibu Ika boleh nanti langsung WhatsApp ke nomornya Prof ya, karena ini sudah hampir 5 tahun ya Prof, 4 tahun 9 bulan. Oke, lanjut. Dari Yulianto Hadi Prawiro, kepada Prof dan Ibu pembicara, apakah melatih menggambar atau melukis bisa punya peluang memperbaiki behavior atau sensori anak autis yang sudah lebih dari 8 tahun sampai 20 tahun? Aduh. Bu Guru dulu dah. Ibu Guru. Silakan Bu Indri. Oke, makasih. Kalau memang dia sukanya melukis gitu, ya itu bisa mengurangi perilaku negatif. Jadi itu bisa dijadikan sebagai reinforcer ya. Kalau memang dia sukanya melukis, ya kalau enggak jangan ya. Nanti kalau dipaksa-paksa malah timbul perilaku negatif baru gitu. Mungkin kalau dari OT Ibu Eha ada tambahan? Bu Eha, menggambar. Iya, Prof. Perbaiki sensori apa tidak? Kalau dilihat dari 8 tahun lebih nih. Iya, kalau dilihat dari usianya sih, Prof. Dan unsur-unsur yang dilakukan ketika melakukan aktivitas menggambar tidak banyak sih input-input sensorik yang bisa didapat gitu loh. Lebih ke kalau dari sisi occupational therapy lebih ke leisure aja buat anaknya. Kalau anaknya senang melakukannya ya itu bisa jadi aktivitas di waktu luang, aktivitas untuk menjalankan hobi misalnya gitu. Tapi kalau dari sisi sensorik sedikit sekali sih Prof. Maksudnya apalagi usianya udah usia 8 tahun. Jadi saya bantu jawab aja ya. Kalau sudah 8 tahun senang menggambar, silakan aja. Kan dia senang. Yang penting kan anaknya mesti senang kan. Tapi apakah menggambar ini memperbaiki behaviornya? Ya karena senang dia baik gitu. Bisa. Tapi memperbaiki secara keseluruhan mungkin tidak ya. Karena teknik behavior ini kan banyak yang harus dipelajari, ada ratusan item ya. Bukan cuma menggambar gitu. Dari sisi sensorik juga tidak gitu. Jadi baik untuk kesenangan dia, baik kalau ini menjadi keahlian dia nantinya. Ada anak-anak yang nonverbal tapi bisa menggambar dan dengan menggambar ini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Bisa dijual gambarnya. Banyak yang begitu. Ya. Jadi silakan menggambar, tapi terapi yang lain jalan juga. Dah. Oke. Berarti nggak masalah ya, Prof. Tapi terapi yang lain tetap harus boleh berlanjut ya. Iya. Oke. Lanjut, Prof. Dari Debbie. Dokter, umur anak saya 1 tahun 4 bulan, bicaranya belum lancar dan makannya juga tidak mau. Ya, apakah ini Debbie yang sama? Tunggu sebentar, Prof. Ini kan belum tentu autis, tahun 4 bulan. Debbie Wahyuni. Oke. Mana sih? Ada 2, Prof, pertanyaannya. Yang pertama itu tadi tidak mau, anaknya umur 1 tahun 4 bulan. Belum lancar dan makan juga tidak mau, bicaranya belum lancar dan makan juga tidak mau. Kemudian saya ingin bertanya, kalau anak saya keinginannya tidak didapatkan, dia menghempaskan kepalanya, Dok. Dia aktif, Dok. Kalau belajar huruf juga belum mau. Umur anak saya 1 tahun 4 bulan. Apa solusinya, Prof?
Jadi Bu Debbie itu batasan anak bicara, kapan anak harus bicara itu 16 bulan harus ada satu kata yang berarti. Mama misalnya ya. Kalau ibu bilang anaknya belum lancar bicara, jadi artinya udah bisa bicara nih, kok takut ya? Nah, satu, kalau makan nggak mau sih urusan lain ya, makannya nggak enak kali. Atau ada penyakit lain yang mesti dicari oleh dokter anak. Biasanya kalau anaknya tidak mau makan, sering sakit-sakitan, kita mesti periksa tuh infeksi saluran kemih, kita mesti periksa tuberkulosis ya. Dokter anak yang melakukan ya. Kemudian juga dilihat ini nggak mau makan, masaknya enak apa enggak gitu ya. Kadang-kadang masaknya kurang enak, bisa. Anaknya belum mau belajar huruf, Bu. Mana ada umur setahun 4 bulan belajar huruf, Bu. Itu ngaco aja dah. Ya, sekarang banyak dijual flashcard itu ya. Nggak usah lah. Setahun 4 bulan, targetnya 16 bulan, 18 bulan dia ngomong beberapa kata. Udah bagus. Ya. Nanti kalau 2 bulan belum bisa ngomong juga, cari kita lagi. Oke. Oke, lanjut. Untuk Bapak Ibu yang mungkin bertanya tentang kuesioner, boleh langsung buka Instagramnya Anakku ID. Di sana ada kuesioner yang bisa diisi ya, Prof ya, untuk Ya. apa namanya? Assessment awal ya, diagnosa awal apa? Ya, boleh untuk baca aja di situ. Ya. Nanti jadi langsung aja untuk siapa nih yang bertanya, Bapak Gilang, boleh langsung buka Instagramnya Anakku ID, atau kalau mau yang sudah darurat harus langsung WhatsApp dokter, boleh WhatsApp dokter. Tapi dengan syarat kata Prof tadi ya, anaknya memang darurat sekali, sudah 4 tahun, mulai 4 tahun atau belum timbul bicara dan sebagainya. Jadi boleh langsung WhatsApp, namun tidak menerima panggilan ya, Prof ya. Hanya terima chat WhatsApp aja ya, Prof ya. Next pertanyaannya dari Ibu Dina Tania. Mau tanya, ada terapi yang tatap muka untuk anak ADHD tidak di saat ini? Saya disarankan terapi ABA atau play terapi atau SI. Apakah ada klinik yang sudah menerima terapi on-site? Lokasi saya di Jakarta Timur. Oke, Bu, kalau anaknya masih kecil 3 tahun didiagnosis ADHD, diagnosisnya pasti salah. ADHD itu biasa didiagnosis umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Anaknya udah sekolah, tidak bisa sekolah, nggak bisa konsentrasi, jalan-jalan terus, mengganggu teman. Anak ADHD yang pure ADHD itu tidak ada gangguan bicara. Ya. Jadi kalau anaknya masih kecil 2 tahun 3 tahun hiperaktif biasanya bukan ADHD, dasarnya adalah ASD atau autis dengan hiperaktif ya. Terapi tatap muka di tempat kita belum buka, Bu. Yang udah buka di mana saya nggak tahu. Saya nggak berani. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau kemudian disarankan terapi ABA atau play terapi atau SI, tergantung umurnya dan diagnosisnya, Bu. Kalau umurnya masih kecil dilakukan ABA juga bisa, tapi susah betul. Biasanya SI. Play terapi bukti ilmiahnya tidak begitu kuat untuk anak-anak ASD. Ya, jadi yang bukti ilmiahnya kuat itu adalah ABA dan sensory integration. Yang play terapi atau teraplay bukti ilmiahnya nggak begitu kuat. Ya. Udah. Lanjut ya, Prof. Ada lanjutan lagi nih, Prof, dari Ibu Asri. Saya sudah mengisi kuesioner di Anakku ID. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan sudah didiagnosa autis oleh DSA. Yang harus dilakukan ya bertanya. Berdasarkan hasil itu yang sudah diisi,
Ibu tanya aja, bisa hubungin Dokter Ivan, bisa hubungin saya, Dokter Amar. Ya, Hubungin Dokter Ivan, maksudnya langsung ke klinik Columbia, ke rumah sakit Columbia atau gimana nih, Prof? boleh kalau mau datang ke klinik Columbia Asia, rumah sakit di Kayu Putih. Dokter Ivan, Dokter Amar. Kalau mau online boleh juga. Oke. Jadi bisa langsung ke rumah sakit Columbia atau boleh langsung online ya, Prof ya? Ya. Untuk rumah sakit Columbia, Dokter Ivan atau Dokter Amar praktek ya, Prof ya? Ah. Oke. Lanjut dari pertanyaan dari eh, Ibu Pina Winata. Selamat siang, Prof. Anak saya usia 4 tahun 10 bulan. Indikasi anak saya dari dokter tumbuh kembangnya adalah borderline. Karena dia suka galak sama anak yang seusianya dan belum mengerti bahaya. Misalnya, motor sedang berjalan mau dipegang. Saat ini anak saya sedang menjalani terapi okupasi. Bisa bantu dijelasin lebih detail nggak, Prof? Borderline itu apa dan bagaimana terapi yang harus kita lakukan untuk di rumah? Terima kasih. Biasanya Ibu istilah borderline ini kalau kita menilai IQ. Kalau dulu IQ-nya antara 70 sampai 90 itu namanya borderline. Ya, kalau di bawah 70 disabilitas intelektual, gangguan IQ-nya lah. Ya. Jadi kalau dia suka mukulin orang ya. Ibu kulin sebayanya, Prof. Kalau hiperaktif segala atau mukulin orang nggak ada istilah borderline gitu. Istilahnya ada perilaku yang tidak adekuat yang harus diperbaiki. Nah, perilaku tidak adekuat ini kan saya selalu bilang ada yang dosa, ada yang tidak. Kalau sekedar lari-lari keliling-keliling ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai mukulin orang harus diintervensi. Itu udah nggak boleh lah, udah dosa istilah saya. Jadi diagnosis Ibu nggak tahu nih apa. Tanya lagi. Terapinya apa? 4 tahun 10 bulan. Anaknya suka galak. 4 tahun 10 bulan mungkin bisa dikombin ya terapi sensory integration dengan terapi ABA ya. Dah. Oke. Prof, waktu kita sudah menunjukkan hampir jam 3. Waktu kita sudah habis. Kira-kira gimana, Prof? Masih mau dilanjut Satu lagi nih atau kesian nih. satu lagi? Yang mana nih, Prof? Tahu nih Ibu Rini Siregar pertanyaan panjang. Oke, Ibu Rini Siregar saya bacain ya, Prof ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Rini Siregar. Anak saya 6 tahun 5 bulan. Bicaranya cuma yang tertarik atau yang kepepet saja. Dia lebih senang dengan menunjuk dan mengajak. Kalau saya coba main sepertinya ya. Main dengan meletakkan barang-barang yang dia sukai di atas, dia tetap nggak mau minta. Dia lebih suka mencari cara supaya dia bisa mengambilnya sendiri. Sejak awal memang senangnya manjat dan naik turun tangga. Waktu usia 3 tahun didiagnosa ASD oleh neurolog di sini. Tetapi memang direkomendasikan untuk kontrol ke tempat Prof. Hardiono. Cuma kami sampai saat ini belum ada kesempatan ke tempat Prof. Setelah itu memang saya gonta-ganti tempat terapi, sebab ada hal-hal yang membuat saya memutuskan keluar. Bisa bermain dengan kakak, abangnya, dan minim perilaku behavior-nya. Saya ingin ikut PJJ, tapi anaknya nggak betah di depan layar, Prof. Ya dibikin betah lah. Bu ini udah 6 tahun Bu, 6 tahun setengah ya. Ibu harus berkonsultasi, cari Ibu Anita ya di klinik anakku. Tanya dulu, nanti baru dirancang terapinya nih. Ini pindah-pindah tempat terapi pasti nggak betul nih. Ya, Ibu Anita cari ya. Terus ini ada lagi satu nih dari Kutai. Dari Kutai. Kutai Barat nih. Aduh. Kutai ini di deket ini nggak ya? Balikpapan nggak ya?
Kutai Yang mana? ini Ibu Enita Mandasari. Oh, nggak ada di saya, Prof. Kutai Barat di mana sih? Dekat kota apa? Oh, sorry, ada. Dari Enita Mandasari ya, Prof ya. Selamat siang, Prof. Ponakan saya umur 3 tahun 6 bulan, didiagnosa autis oleh dokter SPA. Tetapi untuk penanganannya memang susah di sini karena kami tinggal di Kutai Barat. Kira-kira penanganan seperti apa yang bagus ya, Prof? Kalau jarak jauh, efisien tidak, Prof? Kalaupun kami harus keluar kota, Oh kira-kira kami ini harus kemana? Kutai Barat di Kalimantan nih. Itu ada dokter siapa namanya yang lupa lah gitu. Ada dokter ini ntar dulu ya. Maaf nih. Dokter Meita kah, Prof? Dokter Meta Meta apa siapa? Yang dulu ke kita Saya juga. dapat contekan dari Ibu Anita, Dokter Meita. Ya, Ya, Dokter Meita Togas. Meta Togas cari ya. Dia dinasnya di deket-deket Balikpapan tuh apa nggak tahu namanya. Terus buat terapi ada tuh Ibu Asti. Ibu Asti dulu terapis kita. Dia sekarang di Balikpapan. Jago dia tuh. Ibu Asti ya. Cari coba di sana. Ada klinik terapinya. Dokter Meita Togas di Sangatta, Dok, katanya Bu Nah, Anita. coba cari di Sangatta. Ya, untuk Ibu siapa tadi, maaf. Ibu, saya baca lagi. Ibu Enita Mandasari. Enita Mandasari ya. Ya. Ibu Enita Mandasari boleh langsung menghubungi Dokter Meita Togas di Sangatta. Kalau terapisnya tadi Ibu siapa? Asti. Maaf, Prof. Ibu Asti. Asti. Tapi kebetulan Prof juga mungkin nggak punya kontaknya Ibu Asti ya, Prof ya. Carilah bisa lah. Tanya di Ibu Titi punya tuh. Ibu Asti ada nih sebentar. Ada. Ibu Asti Rainata 0816 135 0931. 0816 135 0931 ya Pak Prof ya. Di Perum Asti. Sepinggan Pratama, Balikpapan. Perum Sepinggan Pratama. Blok SQ 3 nomor 7. Oke. Oke, sudah ya. Untuk Ibu Enita sudah saya tulis di chat ya untuk kontaknya Ibu Asti Renata. Oke, Prof. Ibu Gilang, ini Bapak Gilang apa Ibu Gilang nih anaknya udah 6 tahun. Tolong cari Ibu Anita juga di klinik deh. Konsul online dengan Ibu Anita ya. Udah nih habis. Oke. Terima kasih banyak Ibu Indri. Ibu Indri, saya sebetulnya kadang-kadang kan ngintip juga guru ngajar anak-anak autis ini ya. Ya. Aduh, itu saya rasanya bagaimana gitu. Nih guru ini sabar banget ya. Ngajar anak autis itu nggak terbayang susahnya seperti apa buat saya. Susah betul gitu. Ya, jadi terima kasih atas bantuan Ibu buat mengajar anak-anak ini dengan timnya guru-guru di sekolah anakku. Ibu Eha juga terima kasih banyak. Kalau Ibu Eha tugasnya lebih enak nih karena biasanya pasien-pasiennya masih agak kecil. Kalau kecil lebih gampang dibentuk lah. Ya, diperbaiki lebih gampang. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada gejala aneh-aneh sedikit tanyalah ya sama profesional, jangan mencoba mengambil kesimpulan sendiri.
Itu di Anakku ID di Instagram juga sudah saya masukkan gejala apa yang mencurigakan pada anak 1 tahun. Bayangkan 1 tahun kita udah bisa mulai lihat. Dan ini tidak boleh didiamkan, harus segera diintervensi walaupun diagnosisnya belum bisa ditegakkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Ibu Indri, Ibu Eha, Ibu Hasyana Ambarita yang cantik. Kita ketemu lagi mungkin moga-moga minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Tante Eha. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu lagi.